mulai bertanya. Boleh silakan Pak Iskandar dibuka mikrofon. Oke, terima kasih Pak. Sorry, Ketua Jun. Akademi ya tadi ya. Jun, Siapa namanya? Saya Jun, Pak. Oh iya, sorry Pak, thank you Pak. Ya. Saya mau tanya sedikit sih Pak mengenai iMining ini ya Pak. Karena iMining ini kan mungkin saya udah sempat dengar cloud mining Pak. Cloud mining ini kan artinya bukan sebuah bisnis yang baru Pak ya. Betul, udah betul. Tahun 3-4 tahun yang lalu mungkin saya udah dengar Pak cloud mining Pak, dan memang kabar buruknya image-nya itu kurang baik Pak di masyarakat kita saat ini Pak. Iya, betul. Banyak orang cloud mining ujung-ujungnya hanya permainan angka, dan ketika untuk mau withdrawal ada saatnya dia seperti bom gitu Pak ya, dia meledak nggak bisa withdrawal selesai. Ya, nah betul. Ini jaminannya apa gitu Pak? Karena kan kita transaksinya saya contoh diajak sama Pak Dharma. Saya cuma kenal Pak Dharma aja karena saya trust sama beliau, teman saya gitu kan. Tapi di luar itu untuk transaksi segala macamnya kan uang bukan sistem desentralisasi ya. Semua sentralisasi gitu loh Pak. Nah, mungkin itu aja Pak. Thank you. Oke, baik Pak Iskandar. Jadi betul sekali Pak Iskandar. Jadi kebetulan saya juga mengenal Bitcoin ini sejak tahun 2016 lalu ya. Pada saat itu saya masih di bank posisinya. Jadi saat 2016 sudah mulai mengenal yang namanya cloud mining. Jadi kalau Pak Iskandar dan teman-teman cari di internet itu memang banyak yang namanya cloud mining itu banyak sekali ya. Namun ternyata bagusnya dunia blockchain itu adalah semuanya kita bisa telusuri Pak Iskandar, ya kan? Jadi yang saya maksudkan tuh begini. Yang pertama adalah kalau kita bicara perusahaan cloud mining yang scammer atau kita sebut money game lah gampangannya ya. Itu sebenarnya kan mereka itu tidak menambang sebenarnya. Jadi mereka itu sebenarnya hanya putar-putar uang investor ya. Jadi orang yang duluan join itu dibayar dari orang yang belakangan join. Nah itu konsepnya biasanya seperti itu. Nah ada beberapa hal yang bisa kita telusuri dan kita bisa gunakan metodologi ini ya untuk mengamati apakah sebuah perusahaan itu cloud mining yang benar atau tidak ya Pak Iskandar ya. Nah yang pertama tolak ukur sederhananya adalah biasanya kalau perusahaan cloud mining yang tidak benar itu Pak Iskandar akan susah menemukan di mana lokasi penambangannya. Itu yang pertama ya. Kemudian siapa bertanggung jawab di belakangnya, perusahaannya dan juga orang-orangnya itu akan susah ditemui siapa itu, ya kan, jadi tidak jelas ya. Bahkan kalau Pak Iskandar mau mencoba untuk datang ke lokasi tambang itu juga tentu saja akan sangat susah karena memang sebenarnya tidak ada lokasi tambangnya karena hanya permainan angka saja seperti kata Pak Iskandar tadi gitu ya. Nah itu tolak ukur penting yang pertama Pak Iskandar. Nah jadi satu hal tadi saya sudah cerita mengenai Mindbase ya Pak Iskandar, kebetulan saya pribadi sudah menambang di perusahaan ini sejak 2019 ya. Jadi saya kebetulan diajak partner dari Korea Selatan ya, namanya Mr. Hanil Pak yang tadi ada ya, dan saya sudah sering ke rumahnya ya, jadi kami udah kayak saudara. Sejak 2019 saya udah mulai menambang Bitcoin bersama perusahaan ini ya. Jadi orang yang tadi yang Eyal Alfamovic ya, kemudian Hanil Pak, kemudian ada tadi CEO-nya Josh Mesquita Imine itu sering datang ke Jakarta, sering datang ke Bali. Jadi kita sudah kenal secara pribadi ya Pak Iskandar ya. Jadi udah cukup lama. Nah, jadi terus terang satu tolak ukur penting yang pertama di situ Pak. Jadi artinya kalau perusahaan cloud mining yang benar, Pak Iskandar pasti akan bisa cek di mana lokasi tambangnya. Dan Pak Iskandar bisa telusuri Mindbase dan lokasi tambangnya itu ada di Google semua. Ya cari di internet banyak sekali. Bisa masuk ke websitenya Mindbase. Kemudian siapa itu Eyal Alfamovic. Pak Iskandar bisa cari LinkedIn-nya bisa dilihat. CEO Josh Mesquita LinkedIn-nya bisa dilihat. Jadi contoh Eyal Alfamovic sendiri adalah chairman dari WDMO. WDMO itu World Digital Mining Organization. Nah, jadi orang-orang yang di belakang project ini bukan orang yang fake ya, bukan orang yang palsu ya Pak Iskandar ya. Jadi bisa dicari, bisa ditelusuri siapa mereka. Kemudian lokasi tambangnya juga bisa ditelusuri ya. Nah, kemudian hal yang kedua adalah yang ingin saya sampaikan, kita bisa mengecek bahwa sumber hasil tambang kita itu dari mana gitu loh Pak. Apakah dari money game atau dari betul-betul penambangan, itu kita bisa cek Pak Iskandar ya. Saya mau kasih contoh aja buat Pak Iskandar dan teman-teman, bagaimana kita melihat hasil mining yang benar, apakah dari money game atau dari yang namanya betul-betul penambangan ya. Saya sambil jawab pertanyaannya, ini ada pertanyaan dari Liu ya, dari Liu mengenai bagaimana bisa melihatkan secara live atau tidak. Nah ini saya mau lihatkan sekalian kita mau ngecek nanti bagaimana melihat apakah benar dari penambangan atau tidak ya. Nah jadi Pak Iskandar ini bisa lihat di coinmarketcap.com ya. Jadi coinmarketcap.com ini adalah satu situs yang terpercaya ya. Jadi semua pebisnis cryptocurrency itu pasti menggunakan coinmarketcap.com sebagai acuan. Kita bisa klik di bagian Bitcoin ya, di bagian Bitcoin kita klik.
Kemudian di sini di bagian Explorer kita bisa klik. Ada yang namanya Explorer ya. Oke. Klik di sini. Sorry, kepencet. Di bagian Explorer, saya sukanya yang ini pakai yang Explorer via btc.com. Nah, ini saya suka melihatnya soalnya, lebih enak ngelihatnya. Nah, kalau kita lihat, nih sekalian saya jawab Liu ya. Di sini adalah beberapa perusahaan software penambangan. Jadi software penambangan tuh mining pool. Jadi kayak komputer itu, kalau kita ibaratkan komputer itu kan ada hardware. Nah, hardware itu adalah Minebase. Nah, softwarenya itu yang ini. Softwarenya itu ini, ada beberapa perusahaan software penambangan kalau kita sebut sebagai mining pool. Nah, yang jual project ini itu namanya perusahaan mining, perusahaan cloud mining atau e-mine namanya ya. Nah, sama kayak misalnya contoh kita punya merek laptop HP gitu ya. Merek laptop HP itu hardware-nya sebagian besar malah bukan HP mereknya gitu kan, malah merek lain gitu kan. Kemudian softwarenya juga tentu saja bukan HP. Jadi softwarenya ada Microsoft, ada sebagainya macam-macam gitu ya. Nah, yang jualnya HP namanya. Jadi brand yang muncul di market itu adalah HP ya. Nah, sama halnya dengan sebuah project penambangan. Jadi ada hardware, Minebase, dan ada software penambangan. Nah, software penambangan itu mining pool yang menyediakan software. Dari sekian banyak software penambangan, ini adalah 15 perusahaan software penambangan yang terbesar di dunia. Nah, kalau kita lihat, ini ada Foundry USA, ada Npool, ada Via BTC, bahkan ada Binance Pool. Jadi Binance pun juga memiliki bisnis cloud, bukan cloud mining pool. Jadi bisnis software penambangan mereka juga punya. Mereka punya kapasitas sekitar 15,69 exaheksi per second. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh penambang sehingga mereka bisa mendapatkan Bitcoin? Nah, ini sekalian saya jawab Liu ya. Kita lihat aja ini live ya. Jadi 14 menit yang lalu, ya saya contohkan yang Foundry USA aja yang partner kita nih. 20 menit yang lalu, Foundry USA mendapatkan reward 3,15 Bitcoin. Kalau kita kalikan 3,15 Bitcoin kali harga Bitcoin 1,5 miliar, ya sekarang udah 1,6-an lah ya, naik turun lah begitu ya. Berarti kan sudah hampir 5 miliar. Sementara 27 menit yang lalu dia juga dapat 3,15 Bitcoin. Ya, dan bahkan beberapa kita cek lagi seterusnya transaksi seterusnya ini setiap 10 menit sekali. Setiap penambang dalam periode 2024 sampai 2028 ketika penambang berhasil memverifikasi satu blok transaksi, mereka akan dapat 3,1 sekian Bitcoin. Nah, dalam hal ini rata-rata dapat di beberapa menit yang lalu 3,15 Bitcoin, ya. Nah, itulah sebabnya kenapa orang di dunia tuh berbondong-bondong nambang Bitcoin gitu. Karena setiap 10 menit sekali bayangin dapatnya tuh 5 miliar gitu ya. Nah, apa yang mereka lakukan? Kalau kita lihat ini dia. Sebelah kiri ini ada nomor blok. Ya, contoh 20 menit yang lalu ini adalah Foundry USA melakukan yang namanya verifikasi transaksi blok nomor 882517. Saya klik di sini, di angka ini saya klik. Nah, kemudian muncul seperti ini. Nah, inilah yang namanya penambangan. Jadi penambangan itu sebenarnya adalah melakukan verifikasi ya, transaksi, atau kalau saya sebut itu adalah mencocokkan algoritma matematikanya gitulah, gampangannya begitu. Ya, memang agak susah menjelaskan, tapi secara sederhana saya coba jelaskan. Ini ada kalau kita cek dalam satu blok ini ada banyak lembar dan kurang lebih rata-rata transaksinya adalah 144.000 transaksi. Kalau dicek satu-satu ya. Nah, apa yang mereka lakukan, penambang lakukan, ini dia. Nah, ini. Kalau rekan-rekan lihat ada address ya, di atas itu yang ada BC, yang ada tanda panah ke kiri itu adalah nomor hash transaksi. Nomor hash transaksi itu artinya ada seseorang dengan dengan hash transaksi tersebut mengirimkan jumlah Bitcoin ke address yang di bawah. Ada dua address, dua alamat, ya kan? Jadi artinya dalam dunia Bitcoin nomor rekening itu tertera di sini, kita bisa lihat tapi kita tidak lihat namanya gitu ya. Nah, kita lihat dia ngirimkan berapa Bitcoin, kita lihat ke kanan. Nah, ini. Jadi ini adalah jumlah Bitcoin yang dikirimkan. Jadi ke address yang di atas dia ngirimkan 0,0048 Bitcoin, ke address yang di bawah dia ngirim 0,0374 sekian Bitcoin. Totalnya adalah ini 0,037979997 Bitcoin. Nah, dari memverifikasi transaksi ini maka miner mendapatkan fee sebesar 0,00007197 Bitcoin. Ya kan? Nah, fee ini didapatkan oleh miner atau penambang atau yang melakukan verifikasi transaksi. Ya, dan ini dikumpulin terus ini dalam setiap 10 menit, maka total-totalnya yang tadi. Kalau dijumlahin semua itu totalnya 3,1 sekian Bitcoin tadi totalnya dalam 10 menit sekali. Ya kan? Nah, sekali lagi makanya tentu saja untuk verifikasi transaksi yang begitu banyaknya setiap 10 menit mereka harus selesaikan 144.000 transaksi.
maka diperlukanlah superkomputer. Jadi bukan komputer biasa, komputer yang memang kecepatannya itu minimal satuan, kalau sekarang itu 10 terahash ke atas baru bisa dapat yang namanya Bitcoin gitu ya. Nah, ini adalah penambangan ya Liu ya, dan mungkin Pak Iskandar boleh lihat ini adalah contoh penambangan. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana contoh kita mengecek sebenarnya hasil tambang kita itu betul-betul dari penambangan atau bukan dari penambangan ya. Gampangannya sederhananya begini, kita coba sign in ya ke akun iMine. Nah, di sini di akun iMine kita coba contohkan aja satu akun. Ya, misalnya saya masuk sini yang sudah pernah withdrawal gitu ya, dan withdrawal di akun iMine itu fleksibel Pak Iskandar dan teman-teman, jadi boleh dilakukan kapan saja. Ya, ini saya contohkan di My Wallet ya. Di My Wallet ini, di wallet ini ada saldo 1.800 USDT atau tapi bukan USDT bentuknya ya, saldonya adalah bentuk Bitcoin, yaitu 0,01875.706 Bitcoin atau setara dengan 1.841 USDT. Nah, ini walletnya live, jadi artinya dia akan naik turun ini value mengikuti harga Bitcoin setiap detiknya ya. Nah, saya mau contohkan, perlihatkan withdrawal yang pernah dilakukan. Ini saya mau cari ya, ini withdrawal. Nah, ini contoh ya. Ini contoh Iskandar tanggal 9 Januari ini. Tanggal 9 Januari 2025 jam 9.46 dilakukan withdrawal sebanyak ini 0,02468.519 Bitcoin atau setara dengan value 2.337 USDT. Di withdrawal kemana? Di withdrawal ke exchanger. Ya, salah satunya boleh Indodax, toko kripto dan lain sebagainya, bebas, boleh kemana saja ya. Karena ini kan aplikasi penambangannya, dan memang saya tidak menyarankan kita nyimpannya di sini. Nyimpannya itu jangan di sini, Pak Iskandar ya. Nyimpannya adalah di exchanger yang aman, yang kita percaya. Contohnya kalau Indonesia ya terus terang saya percayanya Indodax gitu ya, atau toko kripto dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian kalau kita coba telusuri, nah ini di sini pada saat penarikan itu ada tulisan withdrawal. Nah, ini transaksi lainnya ini adalah income dari mining gitu. Ini contoh ya. Jadi contoh ini di tanggal 9 ini dilakukan penarikan ke seluruh saldo gitu kan. Seluruh saldo ini ditarik, dihabisin. Nah, tapi esok harinya langsung dapat lagi. Jadi ini makin ke atas ini makin baru. Ke atas ini makin baru tiap hari. Nah, itu yang terbaru ya. Jadi artinya setelah ditarik saldo itu tiap hari muncul lagi hasil miningnya. Nah, jadi artinya di sini di iMine atau konsep penambangan itu kita bukan titip dana ya, tapi uang kita itu memang digunakan untuk membeli hash power, atau saya sebutnya kalau orang Indonesia menyewa mesin tambang dalam masa kontrak 1.400 hari. Nah, artinya selama masa kontrak itu mesin kita bekerja untuk kita menghasilkan yang namanya Bitcoin. Nah, saya mau tunjukin kalau kita lihat di rincian withdrawal ini ya, cara ngeceknya gini. Oke, di withdrawal ini kita klik di warna kuning itu. Nah, ketika kita klik di warna kuning, itu akan muncul hash transaction. Ya, di hash transaction ini kita bisa klik Open Explorer. Ya, nah Open Explorer ini akan langsung masuk kepada yang namanya blockchain. Ya, jadi blockchain.com. Di mana blockchain.com ini adalah yang sebuah explorer daripada Bitcoin yang menunjukkan transaksi tersebut gitu loh. Ya, nah kalau kita lihat ini kita klik di sini, ini kelihatan detail transaksinya. Ya, detail transaksinya kelihatan. Nah, yang tadi itu yang ini. Yang tadi kita klik itu yang ini, yang paling atas ini. 2.400 sekian. Ya, tadi kan 0,002468 sekian, ya. Nah, sumbernya dari mana? Sumbernya dari penambangan ini kalau kita lihat. Ya, kita lihat di sini ketika kita klik di sini ya. Nah, di bagian lambang Palu ini kita klik. Nah, ini penambangnya. Ini ada via BTC. Jadi ini bersumber dari blok nomor 878.464. Ya kan, sumber dana yang kita terima tadi, yang di withdrawal dari akun kita yang masuk ke Indodax itu sumbernya adalah dari penambangan. Nah, itu cara mengeceknya. Ya, artinya begini, artinya adalah kalau kita bicara yang namanya money game, ya tentu saja ya kan, kita tidak akan bisa lihat secara real dia terkoneksi dengan blockchain ya Pak Iskandar ya. Satu contoh begini, saya nggak tahu apakah Pak Iskandar pernah mendengar ada contoh dulu ada satu kripto yang sekarang orang bilang itu penipuan besar-besaran, namanya OneCoin ya. OneCoin itu adalah sebuah kripto katanya ya. Ternyata mereka itu katanya juga menambang gitu kan. Tapi ternyata di website-nya itu ada kayak orang lagi nambang. Jadi maksudnya ada angka-angkanya lagi nambang gitu ya. Tapi ternyata begitu
dicoba ditelusuri di blockchain ya memang nggak ada gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang dia itu tidak langsung terhubung seperti tadi gitu kan. Jadi kita tidak bisa telusuri apakah itu betul dari penambangan atau tidak. Tapi kalau ini kan beda. Jadi kita bisa telusuri, langsung kita klik di situ, keluar hash transaction-nya, dan kita bisa langsung masuk ke dalam yang namanya blockchain. Dan itu menunjukkan bahwa itu benar-benar sumbernya dari penambangan, ya. Nah, itu penting Pak Iskandar untuk kita mengetahui dari mana sebenarnya sumber hasil mining kita, ya. Nah, kemudian yang perlu kita pahami bersama begini, kita juga dalam melihat atau menilai sebuah bisnis, kita lihat payout mereka, Pak Iskandar, ya. Nah, kebetulan perusahaan ini terbuka dan itu dibuka, di open di website mereka, bahwa dari 100% dana yang dikeluarkan oleh Pak Iskandar dan rekan-rekan untuk membeli hash power atau menyewa mesin, itu 35%-nya dikelola oleh iMine. Untuk apa? Untuk biaya promosi, distribusi, dan biaya bisnis plan. Ya, di mana ada biaya pemasaran di situ 35%, ya. Nah, kemudian sekitar 65% ini dikelola oleh Minebase sebagai provider penambangan. Ya, dan ini betul-betul digunakan untuk melakukan setup mesin gitu loh. Setup mesin daripada Pak Iskandar dan rekan-rekan sekalian. Nah, di mana tadi kita sudah buktikan bahwa mesin ini betul-betul menghasilkan kepada kita Bitcoin yang sumbernya memang dari blockchain, dari penambangan, bukan daripada perputaran uang money game. Ya, nah itu kita bisa telusuri. Nah, satu contoh, kalau yang di luar blockchain kita agak susah telusuri karena satu contoh begini, kita kan mungkin sering dengar gitu ya, banyak perusahaan-perusahaan money game di Indonesia dengan berbagai macam cara gitu ya. Yang jelas kalau itu katanya menggunakan teknologi blockchain, kita bisa cek, itu yang pertama. Tapi kalau dia bukan blockchain ya agak susah dicek gitu kan. Artinya sebenarnya sumber profit kita itu dari mana, kita kan agak susah ngecek gitu kan. Kalau misalnya dia bukan teknologi blockchain. Tapi kalau blockchain teknologi kita bisa telusuri gitu. Seperti yang tadi saya tunjukkan, bahwa dia betul-betul dari penambangan. Jadi Bitcoin yang kita terima setiap hari Pak Iskandar, itu betul-betul dari penambangan. Betul-betul dari upaya kerja keras sebuah mesin, bukan dari perputaran uang member atau investor belakangan. Nah, itu poin yang penting pertama ya. Dan yang kedua, perlu Pak Iskandar dan rekan pahami bahwa di sini perusahaan tidak mengeluarkan payout sedikit pun dari hasil tambang yang diterima oleh mitra. Ya, karena bagaimanapun kan iMine ini kan mengelola 35% tuh biaya promosi, distribusi, dan pemasaran ya. Termasuk di situ ada cashback lah ya, kalau kita bicara tuh cashback. Nah, cashback itu betul-betul hanya dikeluarkan dari sini saja. Dari adanya penyewa baru. Ya, atau istilahnya dari pembelian hash power, bukan dari hasil miningnya dibagi-bagi. Ya kan? Nah, tentu saja ini jadi tolak ukur penting. Kenapa? Karena kita bisa lihat bahwa perusahaan ini bisa kuat nggak mengatasi payout yang mungkin timbul, kan begitu kan? Nah, karena kalau kita istilahnya hasil mining itu dibagi-bagi keuntungannya kepada sistem, nah ini yang bahaya. Ya kan, biasanya perusahaan itu kolaps atau nggak kuat ya. Nah, sebagai informasi buat Pak Iskandar dan rekan-rekan sekalian, kebetulan saya adalah salah satu pemilik sebuah perusahaan bisnis jaringan di Indonesia ya. Kebetulan di Indonesia ini aturan payout sistem itu kan 60%. Ini Indonesia loh ya. Di Indonesia itu boleh 60%. Ya, 60% payout sistem tuh boleh 60% di Indonesia. Nah, sementara iMine ini cuma 35%, tidak lebih dari 35%. Ya kan? Nah, di Indonesia perusahaan bisnis jaringan aja mampu mengeluarkan 60% payout dan itu masih bisa bertahan hidup istilahnya. Ya kan? Dan tahan lama gitu ya dengan payout maksimum 60%. Nah, apalagi perusahaan sekelas iMine, mereka payoutnya kecil sekali, cuma 35%. Jadi artinya maksud saya begini. Maksud saya adalah kita nggak perlu khawatir company ini akan terjadi kesulitan untuk mengelola biaya promosi, distribusi, dan biaya pemasaran. Karena payout-nya kegedean gitu maksud saya. Ya, karena 35% aja payout. Nah, itu mungkin yang saya bisa jawab untuk Pak Iskandar mengenai bagaimana tolak ukurnya tadi. Kemudian yang berikutnya yang saya ingin sampaikan juga begini Pak Iskandar. Betul sekali, mungkin Pak Iskandar mendengar banyak perusahaan cloud mining yang scam, collapse, dan sebagainya. Nah, scam atau collapse itu ada dua faktor, Pak. Yang pertama adalah mereka adalah bisnis money game. Nah, kalau bisnis money game itu kan ujungnya pasti scam. Kenapa? Karena kan mereka nggak kuat untuk membayar ketika piramidnya semakin besar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perusahaan tersebut memang betul-betul nggak bisa mengelola biaya penambangan. Karena mengelola biaya penambangan Bitcoin itu memang tidak mudah. Dan terus terang kalau disurvei, Pak Iskandar, ada sekitar 90% perusahaan penambang di dunia ini bangkrut, Pak. Kenapa? Karena mereka tidak kuat mengelola biaya operasional mesin dan kelistrikan.
Ya, karena biayanya sangat besar. Mereka dapat Bitcoin-nya, tapi mereka itu nggak kuat bayar biaya listrik dan maintenance lainnya. Nah, itu membuat mereka kolaps ya. Nah, terus terang begini Pak Iskandar. Mindbase yang ada di belakang iMine ini bukan berarti mereka tidak pernah menemui kesulitan loh Pak. Jadi mereka menemui 4 kesulitan besar yang saya terus terang ketemui sendiri. Jadi ada 4 kesulitan besar yang mereka alami, namun mereka masih bertahan sampai hari ini. Yang pertama, saya mau kasih tahu, coronavirus. Jadi coronavirus itu membuat ada travel warning. Itu nggak bisa kemana-mana kan pada saat coronavirus. Nah, di mana mereka agak kesulitan mengirim teknisi mereka ketika mereka perlu recovery mesin, mengirimkan teknisi ketika ada perbaikan itu nggak bisa karena ada travel warning selama 2020 kan. Nah, itu mengganggu bisnis. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika 2021 tadi kan mungkin Pak Iskandar amati di Cina dia punya 160.000 mesin rig. Ya, ada satu lokasi tambang di Mongolia Dalam, Tiongkok. Itu 160.000 mesin rig mereka itu kan semua diusir. Bukan hanya kita ya, bukan hanya Mindbase. Seluruh perusahaan penambang diusir dari Cina, itu beritanya ada. Nah, Mindbase akhirnya mengumpulkan mesin tambangnya di satu gudang. Dikumpulin di gudang. Akhirnya dicuri orang. Ya. Itu dicuri orang, Pak Iskandar. Dicuri orang, nah kemudian untungnya ada bukti CCTV. Nah, akhirnya mereka proses dengan bukti itu dan ketemulah pencurinya. Pencurinya diproses dari 2021, itu baru inkrah itu 2023. Ya, inkrah hukumnya itu 2023. Nah, pencurinya kena 15 tahun penjara. Nah, tapi yang beruntungnya adalah aset si pencuri itu 2.000 Bitcoin diambil alih oleh Mindbase. Ya, kenapa? Karena Mindbase ini pengacaranya pintar. Jadi dia itu menghitung potensi keuntungan yang mereka bisa dapat kalau mesin ini tidak dicuri gitu loh maksudnya. Nah, sehingga akhirnya itu dikabulkan oleh hakim di Cina dan beruntung memang akhirnya hakim memutuskan 2.000 Bitcoin aset si pencuri di take over oleh Mindbase. Nah, itu yang kedua, kejadian kedua. Tapi perlu waktu 2 tahun dan itu perusahaan mengeluarkan biaya cukup besar juga untuk memproses pidana tersebut. Ya. Terus yang ketiga, kejadian Kazakhstan. Nanti Pak Iskandar boleh cari di Google berita ini. Kazakhstan tadi kan ada lokasi tambang paling besar mereka itu di Kazakhstan, 350 megawatt. Tahun Januari 2022 terjadi kerusuhan massal, kerusuhan besar di Kazakhstan. Gara-garanya presidennya menaikkan harga gas, akhirnya rakyatnya marah, PLN-nya dibakar. Jadi bukan tambang kita, PLN yang dibakar. Nah, akhirnya seluruh negara Kazakhstan saat itu shutdown. Dan itu beritanya ada di Google, cari aja. Bahkan ada CNN menyiarkan langsung judulnya kerusuhan mematikan di Kazakhstan, penambangan Bitcoin terhenti, itu judulnya di CNN. Nanti boleh cari. Nah, akhirnya itu membuat shutdown mesin penambangan semua lokasi tambang shutdown di Januari 2022, termasuk mesin saya, Pak Iskandar. Saya punya mesin 1,5 miliar di situ sebagai informasi dari cicil-cicil ya, dari 2019 sampai 2021 tuh saya nyicil 1,5 miliar ya total mesin gitu ya. Ya tapi syukurnya cuannya udah banyak Pak Iskandar, cuannya udah 70 Bitcoin gitu kan. Nah jadi ketika 2022 itu shutdown, ya saya berpikir ya udah cukup lah, rezeki saya mungkin cuma segitu. Tapi saya nggak permasalahkan kehilangan 1,5 miliar karena kan dapatnya lebih banyak dari itu gitu kan. Nah jadi, tapi yang saya kaget adalah saya nggak menyangka ternyata akhirnya mereka mulai lagi Pak. Jadi shutdown 2022 awal, nah akhirnya mereka melanjutkan lagi penambangan di akhir tahunnya. Ya tapi tidak di lokasi itu, lokasinya adalah di Latam, Argentina, lokasi yang baru. Nah itu yang saya buat kaget, dan penambang-penambang yang belum berhenti, belum selesai kontrak saat itu dilanjutkan kembali. Termasuk saya punya, ya kan, jadi dilanjutkan kembali di lokasi yang baru di Latam, Argentina. Ya, nah terus terang Pak Iskandar dan rekan-rekan sekalian, ya saya mengalami sendiri kejadian itu dan saya melihat bahwa company ini betul-betul punya komitmen, ya kan, dan mereka tidak pergi sampai hari ini gitu ya dengan kejadian yang tadi. Padahal 2022 saya berpikir ini perusahaan KU pasti. Perusahaan nggak mungkin bisa hidup lagi udah, karena udah kena masalah di Cina ya kan, kemudian kena masalah Kazakhstan. Waduh udah, saya pikir udah KU, tapi ternyata tidak, saya salah. Ternyata akhirnya mereka balik lagi dan mereka mengajak kami untuk memulai penambangan baru lagi di lokasi yang baru. Makanya akhirnya saya memulai lagi dengan teman-teman di sini di lokasi yang baru di Latam, Argentina ya. Nah, jadi itu mungkin bisa jadi bahan pertimbangan buat Pak Iskandar, dan kebetulan mereka semua ya saya pribadi udah kenal secara pribadi, seperti Mr. Pak Hanil itu rumahnya kita tahu, udah sering ke Indonesia, Mr. Josh sudah sering ke Bali, ke Jakarta dan seterusnya. Jadi kita udah kenal secara pribadi dan mereka orang-orang yang luar biasa, bukan orang yang fake ya, palsu gitu ya. Karena terus terang kalau saya dulu pernah nih Pak Iskandar ikut-ikut dulu ya sebelum belajar ngerti cara ngeceknya itu.
sering juga ikut-ikut perusahaan cloud mining yang scam-scam tuh banyak gitu kan. Nah itu kalau kita coba cari-cari tahu misalnya perusahaannya di mana, CEO-nya siapa, itu CEO-nya kan semua fake semua. Ya kalau kita cari LinkedIn-nya nggak ada biasanya, ya kan. Jadi orang-orangnya yang dipajang-pajang tuh biasanya nggak jelas gitu kan. Terus kemudian mesinnya ada di mana, lokasi di mana, itu nggak jelas semua. Nah, tapi di iMan ini clear, semua nanti Pak Iskandar bisa cari di YouTube lah, banyak sekali video-video orang-orang dari beberapa belah dunia yang datang ke sana melihat lokasi tambang langsung, bahkan ada kemungkinan kalau misalnya mencapai peringkat tertentu itu bisa langsung ke lokasi tambang. Silahkan gitu. Ya, gitu ya Pak Iskandar ya. Silakan yang lain teman-teman. Ada pertanyaan? Thank you Pak, sangat menjawab Pak. Thank you. Oke, baik Pak Iskandar. Terima kasih ya. Baik, Liu, gimana yang lain? Pak Yusuf Aziz, Pak Sunan, Pak Redana. Ada pertanyaan lagi yang lain? Yang aja Pak, marketing plan-nya tolong dibukain Pak. Boleh tolong jelaskan? Marketing plan ya? Oke, baik. Saya pada jelas saja Pak, terima kasih. Oke, baik. Sekilas ya, saya buka sebentar. Marketing plan. Oke. Bentar ya, saya carikan marketing plan-nya. Oke, ya ini dia. Oke, jadi ini marketing plan-nya sedikit ya, Pak Iskandar ya. Sebentar saya buka pakai ini biar enak ngelihatnya. Pakai PDF biar bisa digede-gedein. Oke, ya jadi nih. Jadi paket kita tuh kan ada 6 ya, Pak Iskandar ya. Paket nano 250 USDT, paket minor 500 USDT mikro ya, mikro. Kemudian belum mini. Share, belum ya? Belum share screen. Ya. Sorry lupa. Oke, sorry, ini dia. Nah, jadi paket kita tuh kan ada 6 ya. Jadi yang pertama adalah paling kecil itu nano 250 USDT. Nah, semua payment itu bisa dilakukan dengan USDT atau Bitcoin. Tapi saya sarankan tentu saja USDT karena kalau pakai Bitcoin kan biaya kirimnya agak mahal ya. Tapi kalau dari Indodax itu free. Kalau deposit ke iMan itu free ya kan, tidak ada biaya, tidak dikenakan biaya. Demikian juga kalau misalnya kita withdrawal dari iMan ke Indodax dalam bentuk Bitcoin, itu biayanya sangat murah, cuma belasan ribu rupiah. Saya juga kaget ya kenapa bisa begitu gitu ya. Tapi kenyataannya begitu. Jadi kalau kita bicara transaksi Bitcoin normal itu kan satu transaksi bisa 0,0002 Bitcoin ya. Nah itu kan tinggi sekali kalau kita kalikan 1,5 miliar hari ini. Nah jadi gini, ada 6 paket 250 USDT nano itu 0,5 poin binner. Jadi ada poin binner 0,5 dari paket paling kecil nano. Kemudian paket mikro 500 USDT itu 1 poin binner. Kemudian paket mini 2 poin binner, kemudian paket dasar atau basic 2000 USDT itu 4 poin binner ya, jadi ada 4 poin. Nah kemudian yang 3500 USDT itu 7 poin binner, jadi yang gold 10500 itu 21 poin binner. Nah jadi maksudnya begini, pokoknya setiap kelipatan 500 USDT itu 1 poin nilai ya, jadi setiap 500 USDT itu kelipatannya adalah 1 poin. Nah kemudian bonusnya ada 4 ya Pak Iskandar ya. Yang pertama di SCP itu Sales Compensation Plan. SCP 1 disebut dengan bonus cycle. Bonus cycle itu kalau kita bahas secara Indonesianya gampangannya adalah pairing lah. Ya, bonus pairing karena ini kan binary kan. Nah, menariknya di sini pairing itu tidak harus sponsor. Jadi artinya kalau misalnya nih kita punya upline baik hati dilempar kanan kiri, keluar bonus cycle-nya, ya kan? Nah, itu bonus yang pertama, bonus cycle. Itu besarnya adalah $150 atau USDT per cycle, tapi semua dibayar dalam Bitcoin ya. Nah, ini menariknya. Jadi mau berapapun harga Bitcoin, kita dibayar dalam bentuk Bitcoin. Yang menarik adalah kalau misalnya harga Bitcoin-nya lagi turun, kita dapat bonus, itu jumlah Bitcoin-nya jauh lebih banyak dapatnya. Sehingga pada saat harga Bitcoin-nya rebound, itu value-nya jadi berlipat kali lipat. Nah, itu pengalaman saya yang membuat bonus kita tuh jadi gede banget karena income kita Bitcoin. Ya, jadi seperti saya bilang di seminar kemarin di BDC Nusa 2, kalau income kita rupiah, dolar udah biasa, tapi di iMan ini income kita tuh Bitcoin gitu loh, luar biasa, tidak kena inflasi,
bahkan bisa berlipat kali lipat gitu ya. Nah, untuk bonus cycle itu maksimum kita dibayar adalah $1.500 sehari. Dalam USDT ya, tapi sekali lagi dalam bentuk Bitcoin. Nanti saya jelasin secara detail. Yang kedua adalah bonus matching cycle. Bonus matching cycle itu adalah per matching kita dibayar $10 atau 10 USDT. Jadi kalau di sini ada lambang dolar itu artinya USDT lah ya. Dan ini dibayar maksimum hingga 11 generasi. Kemudian SCP3 itu referral commission. Referral commission itu adalah dibayar 10% dan tidak ada limit pembayaran. Dan menariknya di sini tidak ada beda bonus referral apabila misalnya Pak Iskandar joinnya paket kecil, misalnya mensponsori paket yang lebih besar, itu tidak ada masalah, tetap 10%. Ya. Kemudian ada yang keempat adalah reward ya, untuk manajer ke atas itu total reward adalah 251.750 USDT ya. Nah, jadi dari total payout inilah maksimum adalah 35% tadi. Jadi tidak lebih dari 35%. Dan kalau menurut saya ini sangat make sense ya, nggak akan membuat perusahaan kesulitan. Oke, ini saya contohin adalah bonus cycle. Jadi bonus cycle, tadi kan saya sudah bilang bahwa setiap 500 USDT itu ada 1 poin. Nah, jadi misalnya ini ada tim kiri, tim kanan. Yang di atas itu tim kiri, bawah tim kanan lah. Jadi misalnya di hari pertama itu di atas itu ada paket mikro yang 500 USDT, berarti ada 1 poin. Kemudian di bawahnya ada paket basic 2000 USDT, berarti ada 4 poin. Nah, di bagian bawah di kanan yang warna ungu itu ada join paket standar 3.500 USDT, berarti bagi 500 kan 7 poin. Jadi ada 5:7 ya, 5 poin di kiri, 7 poin di kanan. Nah, maka keluar satu cycle. Kalau satu cycle tadi kan 5 poin kiri kanan. 5 poin kiri kanan maka dapat $150 atau USDT satu cycle. Ya. Nah, tapi ada sisa kan? Jadi 5:7 ini kan berarti ada sisa 2 poin. Nah, sisa 2 poinnya diakumulasi untuk hari berikutnya. Nih, misalnya hari berikutnya ada gold atau emas 10.500 USDT, 21 poin penambahannya. Dan juga di sebelahnya ada emas juga atau gold 10.500 USDT, 21 poin. Maka total poin kan menjadi 21 plus 23 poin gitu. Nah, sehingga terjadi 4 cycle di hari kedua ini. Di mana 4 cycle itu, satu cycle tadi kan 5 poin kiri kanan. Kalau ada 20 poin kayak gini kiri kanan berarti kan 4 cycle. Berarti bonusnya adalah $600. Ya, dan ini dibayarkan unlimited level tanpa batas kedalaman. Yang dibatasi adalah maksimum pembayaran per harinya yaitu 1.500 USDT per harinya. Tergantung peringkat apa. Makin tinggi peringkat maka pembayaran cycle juga makin banyak setiap harinya. Nah, ini cycle bonus. Dan sekali lagi di sini nggak ada syarat ya. Jadi artinya nggak ada syarat itu seandainya Pak Iskandar dan teman-teman belum mensponsori ya, sementara upline by hati melempar tim di situ, maka bonus cycle-nya keluar. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah matching. Nah, matching itu adalah dari keturunannya Pak Iskandar yang mengalami bonus cycle, maka Pak Iskandar akan dapat $10 per generasi. Sampai 11 generasi. Ya. Nah, jadi misalnya ini Pak Iskandar mensponsori generasi 1. Nah, generasi 1 itu kan bebas, bisa banyak orang. Jadi walaupun di sini sistemnya binary itu kan 2 jalur kan. Tapi kita kan bisa saja mensponsori 10 orang, 100 orang. Bahkan kita pribadi mau sponsori 1.000 orang juga boleh kan, secara langsung. Nah, kalau misalnya Pak Iskandar mensponsori 10 orang secara langsung, berarti kan 10 orang itu disebut generasi 1, dimanapun letaknya gitu kan. Jadi artinya walaupun dia di jalur binari, kita bisa lempar di mana aja. Dan semuanya 10 orang itu adalah generasi 1. Nah, ketika generasi 1 mengalami 10 cycle, ya dapat, ini kalikan aja. 10 cycle dikali $10, dapat $100. Ya, generasi 2 mengalami 3 cycle. Jadi generasi 2 itu adalah orang yang diajak oleh semua generasi 1. Generasi 3 adalah orang yang diajak oleh semua generasi 2. Dan seterusnya sampai 11 generasi. Ya, terus terang ya Pak Iskandar dan rekan-rekan sekalian, kalau komisi cycle tadi kan kita dibatasi pembayaran hanya 1.500 USDT per hari. Ternyata bonus matching ini yang paling gede. Ya, ini bisa, pengalaman saya bisa $3.000, $4.000 sehari, bahkan bisa lebih karena kan dia tidak ada limit pembayaran. Kalau komisi matching. Komisi matching ini yang dibatasi hanya jumlah generasinya saja sampai 11 generasi. Tapi tidak ada limit pembayaran komisi. Dan terus terang dari semua komisi, yang ini yang paling besar duitnya. Ya, kelihatannya kecil $10 atau 10 USDT. Tapi kalau kita punya generasi itu melebar, wah luar biasa. Ya, ini contoh ya. Kalau generasi 1 mengalami 10 cycle dapat $100. Generasi 2 ada 3 cycle sehari itu ya dapat
$30 kalau ada 4 cycle, $40. Ada generasi 11 misalnya, ada 6 cycle, $60. Ya, totalnya $230, ini contoh ya. Nah, tapi prinsipnya adalah ketika keturunan Pak Iskandar dan rekan-rekan lainnya itu mengalami cycle sampai 11 keturunan, maka Anda mendapatkan $10 dari satu kali cycle yang dialami oleh generasi kita dan keturunannya. Ya. Yang ketiga, bonus referral. Sederhana sih kalau bonus referral bonus sponsor lah gampangnya. Jadi contoh misalnya Pak Iskandar mensponsori 3 orang, yaitu A, B, C ini sponsor sendiri semua. Ya, jadi A paket mikro $500 USDT, ya langsung kali 10% $50. Basic join 2.000 USDT, ya kali 10% langsung $200. Paket standar 3.500 USDT kali 10% ya langsung $350. Kayak gitu bonus sponsor ya. Nah, sederhana seperti itu bonus sponsor. Langsung dikalikan 10% dari nilai paketnya. Ya. Oke, nah berikutnya adalah reward. Nah, reward itu dicapai dari peringkat manajer ke atas. Jadi begitu capai manajer dapat $1.750, dapat mencapai senior manager $25.000, mencapai vice president $50.000, mencapai presiden $175.000 ya. Dan ini semua perhitungan ini didasarkan daripada omset baru, penyewaan mesin baru. Karena produk ini sebenarnya kan jasa penambangan, jadi penyewaan mesin baru. Jadi bukan dihitung daripada keuntungan hasil tambang. Ya, karena terus terang saya juga nggak setuju kalau seandainya IMAN membagi-bagikan hasil penambangan itu kepada sistem. Saya nggak setuju. Kenapa? Dampaknya pasti yang pertama adalah hasil tambang klien pasti berkurang. Karena bagaimanapun harus ada payout untuk dibagi-bagi ke sistem, berarti kan hasil tambangnya pasti berkurang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau hasil tambang itu dibagi-bagi dalam sistem, ya itu resiko. Resiko payout-nya itu bisa berlebih dan bisa perusahaan jadi beban. Apalagi sistem binari kan. Sistem binari itu kan perhitungan kita itu kalau sistem binari dari payout cycle itu kita harus kalikan 7 kali sampai 10 kali lipat. Ya, nah ini pengalaman saya di satu perusahaan bisnis jaringan. Jadi kita kalau menghitung payout cycle itu harus kali 7. Ya, sampai 10 kali maksimum kita hitung payout-nya itu harus kali 7. Nah, makanya kenapa banyak perusahaan bisnis jaringan itu KO gara-gara mereka nggak baik-baik berhitung masalah payout system, terutama sistem binari. Nah, kemudian syarat mencapai peringkat. Nah, ini peringkat setiap orang yang join minimal 500 USDT disebut sebagai miner. Nah, jadi peringkat paling tinggi adalah presiden. Dan di sini peringkat paling tinggi itu bisa diraih walaupun joinnya paket minimal, yaitu 500 USDT. Jadi walaupun joinnya paket kecil 500 USDT, bisa sampai jadi presiden gitu maksudnya. Ya, jadi bisa sampai jadi presiden walaupun joinnya paket kecil. Ya kan? Nah, developer itu contoh ya, developer itu bisa jadi developer itu adalah syaratnya adalah ada 2, yaitu syarat omset keturunan dan syarat jumlah miner di bawah. Jadi di sini perhatikan baik-baik, developer itu kalau mau jadi developer maka omset keturunan ya, omset keturunan itu berarti omset lemparan nggak dihitung. Jadi omset keturunan kita adalah 10.000 USDT dan memiliki 2:1 miner. Artinya 2:1 itu ada 3 miner yang tersebar di satu kaki 2, yang satu kakinya 1 gitu. Ya, jadi ada 2:1. Nah, dengan konsep ini sangat fair. Karena setiap orang pasti akan kerjakan di satu kakinya. Walaupun satu kakinya udah gede banget, itu mereka tetap harus kerja di situ. Karena harus ada syarat 2:1. Karena kita semua tahu, dan saya yakin rekan-rekan adalah orang yang berpengalaman di binary system. Dimana kalau di binary system, misalnya nih kita beruntung terima lemparan kaki besar, gitu, kaki gajah. Kita pasti otomatis nggak mau kerja di situ kan. Otomatis kita pasti kerja pilih kaki kecil gitu kan. Nah, tapi di iMine ini walaupun kita terima lemparan omset kaki besar gitu kan, kita mau tidak mau harus punya satu keturunan di situ di kaki besar itu. Karena ada syarat 2:1 untuk naik peringkat. Ini contoh kayak gini kan, untuk jadi developer harus ada 2:1 miner. Ya, jadi tidak bisa 3 miner itu ada di satu kaki aja, nggak bisa. Harus 2:1. Nah, untuk menjadi tim leader sederhana. Untuk menjadi tim leader sebenarnya tinggal mencetak miner tadi menjadi developer aja. Jadi dan omset totalnya 50.000. Ya, dan demikian saja menjadi manajer tinggal cetak yang tadinya 3 orang developer menjadi tim leader. Ya, maka Anda jadi manajer dengan syarat omset 250.000 US. Senior manager itu cetak 3 tim leader tadi jadi manajer dan omset totalnya $2 juta. Vice President ya itu tinggal cetak 3 tadi menjadi senior manager dan omset totalnya $10 juta ya. Pak, sorry saya potong Pak.
omset ini maksudnya penyewaan, Pak ya? Iya, omset penyewaan, betul. Oke. Omset sewa mesin, omset sewa mesin. Ya, omset sewa mesin. Nah, dan presiden $100 juta itu 2:1 vice presiden. Nah, sebagai informasi buat Pak Iskandar dan rekan-rekan, di dunia sudah ada 1 presiden, yaitu Mr. Hanil Pak. Vice presiden sudah ada 4, ya. Dan kalau kita lihat dari presiden itu kan $100 juta kan berarti omsetnya kan udah 1,5 triliun rupiah gitu ya. Nah, memang perusahaan iMind ini kemarin pada saat CEO-nya datang ke Bali, dia nunjukin omset daripada iMind itu sudah memang mendekati 2 triliun rupiah. Ya, jadi hampir 2 triliun rupiah dalam waktu 2 tahun, kan dia udah 2 tahun usianya ya. Nah, jadi kalau sudah ada 1 presiden, ada 4 vice presiden, wajar omsetnya sudah mencapai itu, karena 1 presiden aja omsetnya 1,5 triliun. Ya kan? Nah, memang yang paling besar adalah komunitas di Korea dan Jepang yang paling besar. Ya kan? Nah, Indonesia ini adalah negara ketiga yang dimasuki oleh iMind, karena negara lain belum. Kalau kita tanya Malaysia, kemudian Hong Kong, Vietnam, Thailand, itu belum. Ya, bahkan negara Spanyol, ya Portugal dan sebagainya itu belum banyak. Sudah ada beberapa tapi belum banyak, ya kan? Nah, Indonesia ini kita beruntung karena kebetulan ya kami udah lama bekerja sama dengan Mr. Hanil Pak sejak 2019 ya, dan terus terang memang kami menikmati kesuksesan bersama dan juga kesulitan bersama, ya kan? Jadi saya sudah mengikuti perusahaannya sejak 2019 dan kita sudah menorehkan sejarah lah dalam waktu perjalanan selama ini sehingga kita masih bisa bekerja sama sekarang, ya. Nah, jadi semakin tinggi peringkat Pak Iskandar, maka haknya akan makin besar. Ya, contohnya gini nih. Tadi kalau masih baru join aja sebagai miner, itu cycle-nya cuma 2 cycle sehari. Ya kan? Nah, bonus matching-nya cuma dapat 2 generasi. Tapi kalau saya potong lagi, Pak. Berarti ya, iMiner ini udah dari 2019 adanya, Pak? Jadi 2022. Main base-nya dari 2019, main base-nya. 2022 itu baru mulai di-launchingkan orang-orang cari investor gitu? Bukan, jadi gini. Kan tadi saya cerita bahwa di sebentar ya, saya bukain. Di penambangan itu ada 3 komponen kan. Yang pertama adalah perusahaan provider kan. Nah, perusahaan provider itu adalah main base-nya, Pak Iskandar, ya. Nah, pertama kali project mereka itu kan di Kazakhstan kan, betul ya? 2019 itu. Nah, untuk project yang di Kazakhstan itu bukan iMind nama cloud mining-nya, Pak. Ya. Jadi waktu itu nama cloud mining-nya bukan iMind untuk project di Kazakhstan, ya kan? Nah, kemudian 2022 mereka open lokasi baru di Latam, Argentina. Nah, untuk yang Latam inilah nama cloud mining-nya adalah iMind gitu loh. Nah, tapi sebenarnya pemiliknya sama, yaitu Mindbase gitu loh, Pak Iskandar. Ya. Oke, Pak. Terus sorry Pak, saya mau tanya lagi mengenai izin Pak. Ini kan jatuhnya kita ngajakin orang untuk ikutan nyewa alat yang which is itu bukan di Indonesia, tapi karena kita dapat komisinya dari luar negeri pun. Kalau ngajak-ngajakin orang apalagi lewat Zoom segala macam itu gimana Pak? Kalau sampai ada yang bilang ini nggak berizin itu gimana Pak? Ya, oke. Yang pertama adalah tadi saya sudah tunjukkan bahwa iMind ini kan punya legalitas di El Salvador ya, betul ya? Nah, nanti Pak Iskandar bisa scan barcode di legalitas El Salvador, itu langsung terhubung dengan situs pemerintah El Salvador. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Nah, untuk di Indonesia, kita diberi rambu-rambu ya istilahnya. Jadi di Indonesia ini memang kan perusahaan cloud mining seperti ini kan belum diatur dalam regulasi ya, Pak Iskandar ya. Belum ada regulasinya. Nah, sama kayak misalnya dulu Indodax lah. Indodax itu sejak tahun 2015 sampai 2018 itu kan tidak ada regulasi yang mengatur, Pak Iskandar. Ya kan? Nah, karena tidak ada regulasi yang mengatur, maka tidak bisa dilarang juga. Jadi sesuatu yang belum diatur tidak bisa dilarang. Itu kata kunci yang pertama. Nah, kemudian yang penting adalah kita harus pasang rambu-rambu yang bagus dalam melakukan penawaran proyek ini. Jadi proyek ini kan sifatnya adalah jasa. Yang penting adalah yang pertama, Pak Iskandar. Pada saat Pak Iskandar menceritakan bisnis ini kepada orang lain, kata kuncinya satu, jangan memberikan jaminan hasil berupa rupiah atau kata-kata persentase ya untuk menceritakan bisnis ini kepada orang yang ada di Indonesia. Itu tidak boleh. Ya, kita selalu sampaikan bahwa hasilnya dalam bentuk Bitcoin. Ya, dan Bitcoin udah barang legal kan di Indonesia kan. Bitcoin itu udah barang legal, boleh disimpan, boleh dimiliki. Kemudian yang berikutnya tidak ada kata-kata persentase yang menjanjikan mengenai hasil dan sebagainya, return dan sebagainya, itu tidak boleh di Indonesia ya. Kemudian yang kedua yang berikutnya adalah yang penting adalah Pak Iskandar juga pada saat transaksi, sarankan setiap teman-teman klien yang melakukan transaksi,
itu melakukan transaksi sendiri di exchanger mereka melalui misalnya Indodax. Ya, maka itu aman. Yang penting adalah Pak Iskandar tidak melakukan pengumpulan dana. Ya, misalnya Pak Iskandar punya perusahaan PT, karena Pak Iskandar ada melakukan bisnis iMine, Pak Iskandar mengumpulkan dana di PT tersebut. Misalnya teman-teman, udah kalian transfer aja kalau mau join ke PT saya. Nah, itu salah. Karena PT-nya Pak Iskandar kan belum secara formal legal itu punya izin untuk bisnis ini di Indonesia. Ya, nah yang penting caranya tadi Pak Iskandar. Pak Iskandar yang penting ajak mereka untuk melakukan transaksi sendiri melalui Indodax atau akun exchanger mereka, ya, sehingga itu menjadi sudah tanggung jawab mereka masing-masing. Ya, kita hanya menyarankan, yang penting ya menyarankan. Nah, mereka tinggal melakukan transaksi sendiri dengan caranya. Jadi nanti kan mereka akan lakukan transaksi sendiri lewat Indodax untuk melakukan penyewaan mesin penambangan. Nah, itu kata kuncinya Pak Iskandar untuk di Indonesia. Karena aturannya belum ada, maka tidak ada satupun yang bisa melarang. Yang penting jaga rambu-rambu, itu tadi maksud saya. Yang penting jaga rambu-rambunya, jangan sampai ada celah yang bisa membuat Pak Iskandar nanti bisa kena masalah hukum di Indonesia. Rambu-rambunya yang tadi saya sudah sebutkan ini. Ya, karena di Indonesia ini kan mengandung yang namanya istilahnya delik ya, delik aduan di Indonesia ini. Ya, gitu Pak Iskandar. Oke Pak, thank you Pak. Sama mungkin satu lagi Pak pertanyaannya. Yang saya tahu, ya saat ini kan nambang Bitcoin itu karena supply-nya semakin sedikit, artinya tingkat kesulitannya pun makin bertambah Pak, betul Pak ya? Iya betul. Nah itu sedangkan di yang tadi di paket itu kasih kok hasilnya fix gitu Pak? Itu gimana Pak? Itu contoh. Oh itu contoh, ya. Tapi aslinya nggak segitu Pak ya? Pasti lebih kecil Pak ya? Hasilnya kira-kira segitu, tapi naik turun ini contoh ya, saya contohin lagi. Jadi naik turun tergantung harga. Naik turun tergantung harga. Nah ini tergantung harga. Saya mau liatin begini. Yang tadi aja saya liatin misalnya. Bukan Pak, kalau mining itu kan kita nggak ngelihat harga Pak, kita ngelihat berapa kesulitan yang dihadapin, kemudian dapat koinnya berapa banyak. Kalau harga kan itu setelah kita cairin jadi USDT Pak. Tapi biaya listriknya kan dibayar pakai US dollar, jadi dia pengaruh ke situ. Nanti saya mau tunjukin. Jadi gini ya, kalau ini contoh di My Package, ini paket gold ya Pak Iskandar ya. Paket gold ini kan dia mulai penambangan tanggal 30 Oktober 2024, selesainya 30 Agustus 2028. Hash power-nya 1134 terahash, power consumption-nya 3.131.752 watt. Nah, kemudian ini electricity cost. Nah, ini saya mau tunjukin. Electricity cost-nya adalah 0,032 USDT per kWh. Nah, yang ingin saya tunjukkan kepada Pak Iskandar adalah faktor electricity cost inilah yang menentukan hasil mining kita tuh jadi naik turun. Karena membayar biaya listrik harian itu bayarnya pakai USDT mereka. Tapi bersih, ke kita tuh udah bersih. Jadi mereka itu dapat Bitcoin, terus setelah itu mereka kurangi dengan biaya electricity, baru diberikan ke kita bersihnya. Nah, inilah faktor yang membuat hasil miningnya menjadi beda-beda. Ini contoh ya, saya mau liatin mining balance. Nah, ini aja nih contoh beberapa hari terakhir. Nah, ini Pak Iskandar lihat. Lihat yang jumlah Bitcoin-nya Pak, yang sebelah kiri Pak. Ya Pak ya. Nah, perhatikan baik-baik. Di situ jumlah Bitcoin-nya kan naik turun Pak, nggak fix kan, benar nggak? Ya kan? Nah, yang sebelah kanan itu adalah value saat dia masuk, ya. Iya, betul. Tapi bukan berarti kita dapatnya dalam USDT, dapatnya tetap dalam bentuk Bitcoin. Nah, yang value di sebelah kanan itu hanya menggambarkan bahwa kira-kira USDT masuknya tuh sekian gitu loh, ya kan? Nah, kenapa bisa naik turun kayak gini? Nah, ini contoh, ini kan naik turun. Ini terbaru, ini 44, ini tinggi nih, 44.217, yaitu 43 USDT. Jadi dia naik, kenapa bisa naik? Gitu. Ini saya kasih gambaran begini. Jadi Mindbase itu kan tiap hari dapat Bitcoin. Nah, dia dapat Bitcoin. Setelah itu Bitcoinnya dikurangi dengan biaya listrik. Ya, biaya listrik ya. Nah, setelah dikurangi biaya listrik, baru ini diberikan kepada miner. Hasil Bitcoinnya kepada kita nih, ya. Nah, ketika kan tadi fix kan biaya listrik itu fix 0,032 USDT per kWh, ini fix biayanya, ini nggak berubah sampai akhir kontrak USDT per kWh. Nah, ketika harga Bitcoinnya naik nih Pak Iskandar ya, harga Bitcoinnya naik, maka Bitcoin yang dicairkan untuk bayar biaya listrik kan lebih sedikit, paham ya maksudnya ya? Jadi ketika harga Bitcoin-nya naik, maka jumlah Bitcoin yang dipakai untuk bayar biaya listrik berarti kan lebih sedikit. Sehingga yang diberikan kepada miner itu jadi lebih banyak. Gitu Pak. Nah, demikian sebaliknya.
ketika harga Bitcoin-nya turun, maka Bitcoin yang dipakai untuk bayar biaya listrik lebih banyak dibandingkan saat dia naik gitu. Nah, sehingga yang diberikan kepada miner juga jadi lebih sedikit. Nah, itu faktornya di biaya listriknya. Makanya kenapa akhirnya hasil Bitcoin-nya naik turun. Bukan hanya value-nya yang naik turun, tapi hasil dalam Bitcoin juga naik turun. Nah, tapi yang tadi ilustrasi yang ada saya buat di tabel, itu adalah ilustrasi jika sampai akhir kontrak harga Bitcoin-nya flat. Misalnya 1,5 miliar kan tadi. 1,5 miliar tuh contoh, kalau flat itu ya segitu kalau 1,5 miliar. Nah, tapi kan kenyataannya tidak begitu, maksudnya naik turun pasti. Dan dalam 4 tahun sekali, seperti dalam histori ya, kan harga Bitcoin juga berlipat kali lipat tiap 4 tahun sekali. Jadi artinya ada satu kemungkinan ketika harga Bitcoin tuh jadi naik, kita jumlah Bitcoin-nya nggak kayak ilustrasi tadi Pak Iskandar. Bisa lebih banyak gitu loh. Cuma kan kita tidak bisa memastikan karena tergantung harga Bitcoin naik turunnya. Nah, gitu Pak Iskandar. Jelas Pak? Pak Iskandar? Halo? Jelas Pak, jelas. Jelas ya? Oke. Sip. Nah, kemudian satu lagi saya ingin tunjukkan mengenai ini, apa namanya, tingkat kesulitan penambangan yang tadi ditanyakan oleh Pak Iskandar. Ya, jadi tingkat kesulitan penambangan itu memang betul menjadi satu faktor penentu. Ya, nah kita harus ingat bahwa penambang Bitcoin itu makin banyak, tapi ingat yang keluar juga banyak. Jadi hari ini kita ada dalam satu era di mana penambang-penambang besar saja yang bisa bertahan. Penambang-penambang retail itu udah nggak bisa bertahan karena mereka kalah di teknologi. Contoh dulu begini, teman-teman mungkin dulu sering dengar, ada orang dulu dengan laptop di rumah bisa nambang Bitcoin, ya kan? Bahkan dengan PC, komputer di rumah bisa nambang Bitcoin. Tapi hari ini saya jamin nggak akan bisa lagi nambang Bitcoin dengan PC biasa, dengan komputer biasa. Jadi makanya sekarang itu penambang Bitcoin itu hanya bisa dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan besar yang punya teknologi, punya efisiensi, daya listrik dan sebagainya. Kalau tidak punya efisiensi, pasti kalah, nggak bisa berhasil mengelola biaya, gitu kan? Nah, ini salah satu cara ngecek juga nih Pak Iskandar dan teman-teman. Kita bisa lihat di tingkat kesulitan penambangan. Nah, di sini kelihatan tingkat kesulitan penambangan ini kan tiap hari berubah-ubah. Dan sebenarnya hasil semua penambang di seluruh dunia ini sama, tidak beda. Jadi per kekuatan per terahash ini kelihatan kan, profit per terahash itu kelihatan semua. Dengan tingkat kesulitan penambangan sekarang adalah ini, 108 triliun tingkat kesulitannya. Dengan kekuatan network hash rate adalah 788 exaheksi per second. Nah, jadi ini adalah keuntungan penambang Bitcoin per 1 terahash mesin, yaitu 0,000058 Bitcoin per hari, atau sekitar value 0,06 US dollar per hari, bayangin. Ini per terahash. Nah, sebenarnya cara gitu ya gampang. Sekarang teman-teman punya mesin berapa terahash? Kalau punya 10 kali 10. Kalau punya 100 terahash kali 100. Tapi ini masih kotor. Ini belum dihitung dengan biaya listrik dan maintenance kan? Ini masih kotor, belum dihitung biaya listrik sama maintenance. Nah, jadi maksud saya begini. Hasil semua penambang Bitcoin di dunia ini sama, tidak berbeda. Siapapun itu hasilnya sama. Per hari itu sama hasilnya. Yang membedakan adalah biaya listrik mereka berapa banyak. Karena disitulah letak keuntungan mereka. Nah, dengan adanya hasil ini, kita bisa lihat bahwa perusahaan itu money game atau bukan dari sini. Ini contoh ya, saya kemarin sempat ditawari, ada teman nawari saya. Jun, ini ada perusahaan mining Bitcoin nih asik nih pakai USB. Dia bilang pakai USB, enak nih, simple pakai USB udah bisa dapat Bitcoin. Coba lihat USB-nya berapa kekuatannya. Nah, dia sebut suatu angka kekuatan lah tertentu. Tapi dia nggak sampai 1 terahash, cuma sekian gigahash. Ya, sebagai informasi buat rekan-rekan, komputer kita di rumah itu kan ya paling megahash gitu kan. Nah, dia punya kekuatan ya gigahash lah. Kalau 1 terahash itu kan sudah 1 juta megahash gitu kan. Nah, kemudian saya lihat dia menghasilkan Bitcoin berapa banyak. Nah, dia kasih lihat sebuah angka kepada saya. Nah, dengan angka yang dia berikan itu udah tidak masuk akal karena angkanya di atas ini, teman-teman. Ini aja 1 terahash per hari itu menghasilkan cuma 0,06 dolar atau 0,00058 Bitcoin. Nah, dia ngasih saya, saat kasih tahu sebuah mesin tambang katanya dengan USB yang kekuatannya di bawah 1 terahash, yaitu sekian gigahash, tapi bisa menghasilkan per hari lebih banyak Bitcoin dari angka ini. Saya sudah langsung tahu itu money game. Kenapa? Karena tidak mungkin, teman-teman. Kekuatan mesin yang di bawah ini bisa menghasilkan Bitcoin lebih besar dari ini. Nah, itu cara ngecek satu lagi gitu loh. Dan kebetulan ya itu dari belajar lah, pengalaman dari belajar. Jadi udah nggak mungkin. Nah, kalau teman-teman mau hitung hasil daripada iMine, pasti di bawah ini, nggak mungkin di atas ini.
Coba cek aja kalau mau cek. Dan ini terbuka kan. Ini setiap hari beda-beda loh ya. Ini di blockchain ini. Di explorer.coinnet.blockchain. Jadi kita bisa lihat. Jadi nggak mungkin hasil penambangan itu lebih besar dari ini, itu nggak mungkin. Per 1 terahash loh ya. Ya kalau teman-teman punya 10 terahash, kaliin aja 10. Kalau punya 100 terahash, kali 100 gitu loh mas. Ya kan? Nah itu cara satu ngeceknya. Yang tadi mungkin saya juga agak lupa menyampaikan kepada Pak Iskandar. Salah satu metodologi ya untuk mengecek yang namanya apakah benar ini nambang atau money game. Nah jadi ada beberapa teman-teman yang nawarin saya bisnis mining cloud juga seperti tadi. Saya bisa langsung kasih kesimpulan sama dia. Ini money game bro. Loh kok bisa tahu? Ini logikanya. Tak kasih tahu logikanya. Bahwa penambangan Bitcoin itu semua hasilnya sama. Dan kita bisa lihat hasil hari ini hasilnya berapa sih 1 terahash per penambang itu kelihatan. Per hari berapa. Nah kalau udah di luar logika itu berarti itu udah money game. Karena dia nggak mungkin dapat dari penambangan gitu loh maksudnya. Berarti dari mana kalau nggak dari penambangan? Ya dari investor baru dapatnya. Nah itu logikanya. Ya. Oke, baik. Silakan, ada pertanyaan lagi? Pak Arjun, apa kabar? Pak Merdika, Pak Robert Liu, Pak Yusuf. Mantap. Gaspol. Pak Sunan, ada Pak Rendana, Bu Ratu, Pak Irfai, ada pertanyaan lagi? Oke. Pak Dharma gimana? Cukup, Pak Dharma? Cukup, Mas Jun. Cukup. Cukup ya? Oke. Baik. Lagi di mana, Pak Dharma? Rumah Bogor. Bogor ya? Mantap. Oke. Sip. Oke, kalau gitu teman-teman, kalau tidak ada